Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil penelitian dengan judul Analisis Keuntungan Usaha Tani Berbasis Komoditas Campuran dengan Perhitungan Margin Kontribusi. Nama peneliti yaitu saya sendiri, Echa Mutahara Kilian, dengan teman saya Haji Jalatuapo. Kami di sini memiliki 3 pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian, yang kedua tujuan, dan yang ketiga adalah penelitian. Pengertian. Metode kontribusi adalah cara analisis untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari penjualan setelah dikurangi biaya variabel. Selisih ini disebut margin kontribusi yang digunakan untuk menutup biaya tetap dan juga menghasilkan laba. Pendahuluan. Usaha tani merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menopang ketahanan pangan nasional serta menjadi sumber kehidupan utama bagi sebagian besar masyarakat di pedesaan. Untuk menjamin kelangsungan usaha dan peningkatan pendapatan petani, diperlukan analisis keuangan yang tepat. Salah satunya melalui analisis margin kontribusi, biaya tetap, biaya variabel, dan juga break-even point. Dalam studi ini, dilakukan analisis terhadap usaha tani yang memproduksi beberapa komoditas seperti sayur kangkung, sawi, cabai, dan juga tomat. Melalui data produksi, biaya tetap dan variabel, serta total pendapatan dari hasil panen, dapat diketahui sejauh mana efisiensi usaha tani ini dalam menghasilkan keuntungan, serta pada titik mana usaha ini akan mencapai impasse break-even point. Penilaian ini sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha tani secara berkelanjutan. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis komponen biaya tetap dan juga biaya variabel dalam kegiatan usaha tani. Yang kedua, yaitu menghitung total pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan komoditas pertanian. Yang ketiga, yaitu menentukan margin kontribusi dari rasio margin kontribusi dan dari usaha tani. Yang keempat, menghitung break-even point dan laba setelah titik impasse. Yang kelima, memberikan gambaran kelayakan finansial dan usaha tani berdasarkan hasil analisis keuangan. Kami juga ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis struktur biaya dan pendapatan dalam usaha tani. Yang kedua yaitu mengukur margin kontribusi tiap komoditas dan menentukan pendapatan. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Kami menggunakan metode wawancara yang dilakukan langsung kepada anggota kelompok tani dengan kuesioner terstruktur. Yang kedua, observasi. Kami mengamati langsung aktivitas produksi dan juga distribusi. Yang ketiga, dokumentasi. Kami menggunakan data pembukuan kelompok tani seperti nota pembelian dan juga nota penjualan. Biaya tetap. Komponen biaya tetap. Di sini ada penyusutan alat dan juga mesin bertani. Biayanya itu sebesar 1.800.000. Terus ada sewa lahan dibagi rata setiap tahunan yaitu sebesar 750. Dan juga ada total biaya tetap yaitu sebesar 2.550. Ada juga biaya variabel. Komponen biaya variabel yaitu ada bahan baku, benih pupuk, obat, dan juga tanaman. Di situ kami sudah menotalkan semuanya dan mendapatkan biaya sebesar 8.500.000. Overhead pabrik ada alat habis pakai dan juga listrik yaitu sebesar 600.000. Ada ongkos tenaga kerja harian sebesar 2 juta rupiah, transportasi pulang pergi ke lahan sebesar 400.000, biaya konsumsi dan air minum kelompok tani sebesar 150.000. Biaya lain-lain seperti tali ikat, karung plastik sebesar 550.000. Total biaya variabel sebesar 12.200.000 rupiah. Pendapatan usaha tani. Pendapatan komoditas hasil panen selama kurang lebih 1 tahun. Komoditas yang pertama yaitu kangkung, volume produksinya 150 karung, harga per unitnya 120.000, total pendapatannya 18 juta. Komoditas yang kedua yaitu sawi. Volume produksinya 140 karung, harga per unit 90.000 dan total pendapatannya 12.600. Yang ketiga, komoditas cabai. Volume produksinya 90 kilo, harga per unitnya 75.000, total pendapatannya 6.700.000. Keempat, ada komoditas tomat.
volume produksinya 90 kg, harga per unitnya 40.000, total pendapatannya 3.600.000. Jadi semua total pendapatannya adalah 40.900.000. Yang berikut ada margin kontribusi. Rumus margin kontribusi yaitu total pendapatan dikurang dengan total biaya variabel. Total pendapatannya 40.900.000, total biaya variabelnya 12.200.000. Total margin kontribusi yaitu 28.700.000. Analisis keuangan, rasio dan nilai. Rasio margin kontribusi yaitu 70,17% itu didapat dari total margin kontribusi dibagi pendapatan dikali dengan 100%. Break even point 3.634.202 rupiah itu didapat dari total biaya tetap dibagi dengan 70,17%. Yang berikut laba setelah break even point yaitu 26.150.000 itu didapat dari margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, berdasarkan hasil analisis, total pendapatan yang diperoleh dari penjualan 4 komoditas yaitu kangkung, sawi, cabai, dan tomat selama 1 tahun sebesar 40.900.000. Total biaya variabel tercatat sebesar 12.200.000 dan total biaya tetap sebesar 2.550.000. Margin kontribusi yang dihasilkan mencapai 28.700.000 dengan rasio margin kontribusi sebesar 70,17% menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan digunakan untuk menutupi biaya tetap dan memberikan keuntungan. Titik impas atau break even point berada pada angka pendapatan sebesar 3.634.202 rupiah dibagi dengan 70,17%, yaitu sekitar 5.139.587 rupiah. Artinya, jika pendapatan berada di atas angka ini, usaha mulai menghasilkan keuntungan. Setelah dikurangi dengan biaya tetap, diperoleh laba bersih sebesar 26.149.410 rupiah yang menunjukkan bahwa usaha tani ini layak secara finansial dan memiliki potensi keuntungan yang baik. Dengan demikian, usaha tani ini dapat dikategorikan sebagai usaha yang efisien, menguntungkan, dan berkelanjutan apabila dikelola dengan strategi yang tepat.